Ingat ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama. Ya, oke, baik teman-teman semuanya yang baru bergabung atau yang sedang OTW, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sobat jati diri dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Nah, kali ini kita kurang lebih sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih dekat dengan jati diri, 1 jam bersama Mr. Don ya. Oke, nama saya Ramadan ya. Sekali lagi nama saya cukup sederhana, cukup singkat, dan saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang tidak kenal. Ya, semuanya sudah kenal dan mengetahui saya. Ya, baik teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat menempuh mata kuliah jati diri, mata kuliah yang cukup unik ya, mata kuliah yang aneh juga ya, mata kuliah yang akan mempelajari banyak hal. Dan saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru. Inilah mata kuliah yang akan mengantarkan saudara dalam membentuk karakter. Selamat datang bagi semester 3, selamat datang bagi semester 5, selamat datang bagi semester 7, dan selamat datang bagi semester tua. Barangkali ada yang semester tua di sini ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum dilanjutkan, suara saya masih terdengar kah? Masih, Pak. Masih. Oke. Masih, Pak. Saya berharap teman-teman semuanya setelah mengikuti pertemuan pertama kali ini, saudara nanti kalau sudah normal, ya siakatnya silakan diakses, silakan di-download beberapa file yang sudah saya siapkan untuk saudara simak dan dipahami secara bersama-sama. Oke ya, kali ini tentu saya setelah menyapa saudara ya, saya ingatkan kembali bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama, bukan pertemuan kedua ya, pertemuan pertama. Artinya saya Pak Ramadan masih punya utang lah ya, masih punya utang satu pertemuan dan seterusnya. Nah, teman-teman sobat jati diri dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, saya perlu menyampaikan kontrak perkuliahan ya, supaya kalian tahu ya, saudara tahu satu semester mata kuliah ini akan mempelajari apa saja, bagaimana pola perkuliahannya, bagaimana pola atau aspek penilaiannya, dan tentu ya, yang tidak kalah penting adalah bahwa mata kuliah ini tidak sedang mencari nilai ya. Saya ingatkan, kalau saudara ikut mata kuliah ini ingin dapat nilai, jangan ikut mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini menekankan pada pengetahuan dan kepribadian. Oke ya teman-teman semuanya. Slide saya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Oke. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Unikama ya. Namanya mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan ya. Kalau di Unisma ada ke-NU-an, kalau di UMM ada ke-Muhammadiyahan. Nah, barangkali mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri khas ya. Tidak ada syarat khusus untuk ikut mata kuliah ini. Yang penting ada kemauan yang kuat untuk meningkatkan literasi. Nah, sobat jati diri ya, saya panggil sobat jati diri semuanya, dimanapun Anda berada, ya, manfaat apa sih sebenarnya Pak? Manfaat mata kuliah ini Pak? Ya, manfaatnya adalah saudara mampu memahami konsep dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter jati diri, ya, yang kemudian jati diri ini menjadi sebuah akronim, ya, di mana J-nya adalah jujur, ya. Pak Ramadan menekankan kejujuran. Jujur ini nomor 1, nomor wahid, number one ya.
Secerdas apapun saudara, kalau sudah tidak jujur pada dirimu sendiri, niscaya saudara akan lebih mudah membohongi orang lain. Ini penting sekali bagi mahasiswa baru, mahasiswa lama, siapapun yang menempuh mata kuliah ini. Kejujuran menjadi pondasi dalam keberlangsungan saudara menempuh studi di kampus kita tercinta. Kemudian yang kedua adalah adaptif, ya. Saudara terus dipupuk bagaimana saudara memiliki proses adaptasi yang mudah atau mudah beradaptasi, ya, memiliki nilai toleransi yang tinggi, memiliki daya pikir yang inovasi, dan tak kalah penting adalah disiplin dalam segala hal yang akan membentuk integritas seseorang sehingga dia memiliki nilai-nilai religiusitas yang tinggi. Ya, nilai-nilai religiusitas yang tinggi, tidak sekedar saudara beragama Islam, Katolik, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan, tetapi bagaimana ya nilai-nilai keagamaan yang saudara anut menjadi sebuah ruh dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Musuh besar kita adalah radikalisme dan terorisme, maka dalam konteks menanamkan religiusitas adalah saudara ya, harus memiliki sikap inklusif. Wah, ini memiliki sikap inklusif, ya. Inklusivitas yang harus kita depankan. Bagaimana kita melihat agama orang lain itu seperti di dalam diri Anda. Seandainya saya Kristen, seandainya saya Katolik, seandainya saya jadi kaum minoritas, bagaimana keberadaan Anda? Inilah yang kemudian penting kita memiliki satu sifat atau sikap apa yang disebut dengan inklusivitas, ya. Teman-teman, sobat jati diri yang berbahagia. Nah, dari sikap-sikap itulah kemudian ya terbentuk dalam materi-materi. Jati diri itu ada 3 komponen, ya. Nilai karakter jati diri itu dibentuk melalui nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI dalam sejarah Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ingat saudara bahwa kampus kita itu lahir dari rahim PGRI sebagai organisasi profesi terbesar dan tertua di Indonesia yang cukup memiliki sepak terjang dalam meningkatkan kualitas manusianya, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyiapkan guru-guru yang bermartabat dan profesional, ya. Lalu setelah itu nilai-nilai karakter jati diri itu ditemukan atau dibentuk, internalisasikan dalam materi, ya, bagaimana saudara memahami konsep The Multicultural University, ya, The Multicultural University. Apa sebenarnya kampus multikultural itu? Apakah cukup sekedar jargon? Karena mahasiswanya terdiri dari berbagai sudut penjuru Nusantara, yang agamanya, yang sukunya, rasnya, bahasanya, atau ada perspektif, ya, perspektif lain, ya, bagaimana meneguhkan The Multicultural University itu. Nah, setelah saudara memiliki nilai toleransi yang tinggi, inovasi, kemudian saudara membentuk sebuah pribadi yang berintegritas, maka tidak kalah penting menyoal, memberikan responsibility sosial terhadap fenomena kebangsaan, yakni pemberantasan korupsi. Maka soal korupsi itu bukan hanya soal KPK, bukan hanya soal Jokowi sebagai presiden, bukan soal jaksa, hakim, kepolisian, tetapi persoalan korupsi adalah musuh kita bersama. Maka dari itu harus kita perangi secara berjamaah. Untuk memerangi secara jemaah, saudara harus memahami konsep-konsep apa itu anti korupsi, apa yang bagaimana yang disebut dengan korupsi, dan seterusnya. Untuk itulah mata kuliah ini akan mendiskusikan, ya, topik-topik yang menurut saya cukup seksi, ya, cukup seksi atas fenomena kebangsaan akhir-akhir ini. Korupsi adalah penyakit yang telah mendarah daging, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah menunggu kematian itu, atau kita amputasi supaya tidak menjalar kemana-mana.
Sobat jati diri Kanjuruhan, sobat jati diri yang berbahagia ya. Saya berharap kalian itu bahagia ya, harus senang, harus bahagia. Bahagia macam-macam, mungkin tadi malam ya putus dengan pacarnya, ya harus bahagia. Ya, mungkin tadi malam sempat tengkar cekcok sama pacarnya, harus bahagia. Atau sebaliknya, tadi malam ada yang menyatakan cinta barangkali ya, harus bahagia. Dalam kondisi apapun, saudara harus bahagia. Maka dari itu perkuliahan ini harus mengembirakan, karena perkuliahan yang menegangkan hanya berakhir kejang-kejang. Oke, sobat jati diri semuanya, nah ini ada capaian pembelajaran ya yang saya ceritakan tadi. Ini ada di Spada ini, ada di Spada semua ini, tinggal download. Nah, dalam satu semester saudara dapat apa? Ya, bukan hanya nilai, sekali lagi ya, mata kuliah ini tidak sedang memberikan nilai ya. Mata kuliah ini memberikan reward atau hadiah ya. Sobat jati diri yang berbahagia, saya lanjutkan. Ini soal capaian pembelajaran mata kuliah dalam satu semester apa. Ini ada kompetensi ya yang diharapkan. Pertemuan pertama kita ngapain nih? Pertemuan pertama, pertemuan kedua kita bahas apa? Pertemuan ketiga kita bahas apa? Pertemuan keempat dan seterusnya ya, sudah lengkap semuanya di sini. Ya, saya lanjutkan, teman-teman bisa download, bisa baca, bisa dipelajari dan dipahami. Ya, ini peta kompetensinya. Sobat jati diri sekali lagi. Ya, ini penting nih. Nah, ini penting nih, soal referensi. Soal referensi. Soal referensi, saudara silakan siapkan. Ya, siapkan referensinya. Ya, buku-bukunya, buku bacaan. Nah, ini sudah ada ini. Kemendikbud, pendidikan anti korupsi, kemudian Budi Munawar Rahman, kemudian ada Wijaya. Banyak sekali ya. Tinggal teman-teman. Nah, ini juga buku sejarah dan buku merajut keberagaman dari kampung halaman sampai kampus multikultural. Ini adalah karya bersama mahasiswa yang menempuh jati diri Kanjuruhan yang saya bina ya, yang saya ampuh ya. Lumayanlah menghasilkan sebuah karya yang cukup fenomenal. Nah, ini saya ambilkan bukunya. Oke, nah ini bukunya. Ya, ini adalah karya teman-teman ya. Lumayan ya, mata kuliah ini menghasilkan sebuah buku bersama. Oke, sobat jati diri, saya lanjutkan ya, saking semangatnya saya ini, suara saya masih nyaring ya. Oke, selanjutnya strategi perkuliahan. Lalu bagaimana Pak strategi perkuliahan? Modelnya blended learning, luring dan luring ya. Daring dan luring ya. Mudah-mudahan nanti luring bisa kita lakukan sambil nunggu kebijakan pemerintah ya. Nah, di samping itu juga ada metode dalam pembelajaran ini adalah discussion group ya, atau discovery learning, ada case method, ada lab in juga. Nah, lab in ini bagaimana Pak? Ya sewaktu-waktu kalau situasi mbak corona ini sudah balik kampung gitu ya, kita akan melakukan lab in di gereja, lab in di mana, pura, lab in di vihara, mungkin lab in di aliran-aliran tertentu ya. Misalnya di Ahmadiyah, mungkin di Muhammadiyah, mungkin di NU, mungkin aliran kepercayaan lainnya. Sebisa mungkin kita akan melakukan pembelajaran live in supaya saudara tidak hanya ya sekedar tahu tentang toleransi, tetapi bagaimana memaknai toleransi itu menjadi sebuah gerakan moral ya, gerakan moral untuk membangun untuk memperkuat ya, memperkuat kebinekaan kita yang berdasarkan Pancasila. Oke, kita lanjut pada tugas ya. Tugasnya bagaimana Pak? Wah, tugasnya keren nih. Tugasnya jangan khawatir ya.
Kalau ada makalah ya silakan buat makalah. Nanti kita ajari bagaimana membuat latar belakang, bagaimana menemukan rumusan masalah dan seterusnya. Ya, tugas kelompok ini nanti membuat film pendek, ya. Film pendek tentang anti korupsi boleh, film pendek tentang Pancasila, tentang toleransi, tentang keberagaman dan seterusnya. Ya. Oke, penilaiannya seperti ini ya. Penilaiannya Pak Ramadan ya, harian ya, aktif ya di ruang virtual. Ya, bertanya, menjawab, menyanggah, bahkan saudara tidak sepakat sekalipun dengan pernyataan saya, boleh ya. Silakan. Saya tidak sependapat dengan Pak Ramadan karena mengatakan begini bla bla bla, sementara teori yang menyatakan atau yang diperkuat oleh Mansur Fakih, waduh sudah referensinya luar biasa. Ya, maka dari itu perlu saudara mengoleksi buku, ya, perlu mengoleksi referensi. Pertanyaan sederhana adalah saudara lebih sering mana antara baca buku dengan baca WA, baca status orang, ya. Lebih sering mana saudara beli buku dengan beli paketan? Beli paketan hampir setiap bulan, sementara beli buku hanya setahun sekali. Kalau itu terjadi pada diri Anda, sebaiknya Anda pensiun dini jadi mahasiswa. Itu penting, ya, penting itu, penting sekali. Ya, meningkatkan daya literasi, minat baca itu penting ya, mumpung masih semester 1, masih semester 3, 5 dan 7. Oke, kita berlanjut ke jadwal perkuliahan. Nah ini ya, sudah ada nih pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama ngapain? Pertemuan kedua bahas ini. Pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Sudah saya sediakan ini. Kemudian di pertemuan ketujuh sudah saya kasih warna. Ya, saya khawatir ada mahasiswa yang membutuhkan layanan khusus ya. Ya, jadi saya ada yang, mudah-mudahan tidak ada yang buta warna ya. Ya, makanya saya kasih warna supaya menarik ya. Nah, pada pertemuan ketujuh ini, saudara, berarti kita sudah mulai diskusi kelompok, tugas kelompok, ya tidak jauh-jauh dari makalah. Ya, artinya apa? Kelompok 1 berarti diskusinya pada pertemuan ketujuh. Topiknya apa? Topiknya ini sudah saya siapkan. Ya, jangan bingung-bingung. Terus kelompok 2 pada pertemuan ke-9. Topiknya yoiki. Ya. Pertemuan 10 juga demikian. Pertemuan 11 mudah-mudahan bisa melakukan live in ya. Mudah-mudahan. Kalau tidak live in nanti kita setting lagi. Kemudian pertemuan ke-12 kita bahas kelompok 4. Topiknya apa? Yoiki. Ya, ada berapa? Ada 7 kelompok ini. Sampai kelompok 7. Artinya apa? Bahwa kelas G ini oleh ketua kelasnya harus dibagi menjadi 7 kelompok. Begitu, dibagi menjadi 7 kelompok. Mungkin ada yang 7 orang, ada yang 8. Siapa yang membagi? Ya ketua kelas. Waduh Pak, nggak ada ketua kelasnya, segera dibentuk. Kalau nggak bisa dibentuk, nggak mau diatur, nggak usah ikut mata kuliah ini. Ya urusan begini saya keras sekali, ya tegas. Ya kalau nggak ada itu siapa namanya Ayu itu bisalah jadi ketua kelas ya, karena lebih senior ya. Bisalah jadi ketua kelas untuk mengkoordinir ya, karena Ayu sudah biasa mengkoordinir warganya ya untuk melakukan gerakan sosial ya. Oke, dalam hal pembagian kelompok harus heterogen. Heterogen itu heterogen berdasarkan lintas program studi, heterogen karena agama, heterogen karena suku, karena asal daerah, karena bahasa. Jangan sekali-kali ya PGSD ngumpul PGSD, tidak bagus. Saya tolak itu. Ya, tidak boleh. PGSD ngumpul PGSD, yang SI ngumpul SI, yang BPKN ngumpul BPKN, tidak boleh. Harus heterogen. Maka ketua kelompok harus mampu menggerakkan sebanyak 4.443 ini. Luar biasa kelas ini ya, jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan, 4.300 sekian. Waduh, keren nih. Ya, maka ketua kelas itu penting ya, dalam pembentukan kelompok harus betul-betul memperhatikan unsur ya, unsur prodi, unsur agama, unsur
perkoncoan juga ya, pertemanan, jangan-jangan ya yang membentuk kelompok ya kebetulan dalam satu kelas atau pacarnya dalam satu kelas, ini enggak boleh ya. Ayu punya pacar misalnya di kelas G misalnya, ya mudah-mudahan tidak punya pacar, saya doakan ya. Misalnya lo ya, ngumpul satu kelompok, enggak boleh ya, harus dipisah itu ya, harus dipisah dan harus bisa berbaur, beradaptasi semuanya. Sobat Jati Diri Kanjuruhan, itulah rambu-rambu dalam menentukan kelompok atau tugas makalah ya. Sampai di sini paham? Sebelum saya lanjutkan kepada tata tertib. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini siapa ini? Frumentius. Angkat tangan ini menyerahkan diri ya atau mau bertanya ini? Mau bertanya Pak sedikit. Ya, oke, silakan. Perkenalkan, saya Frumentius Nolawe dari Prodi PGSD angkatan 2018. Ya, oke, silakan. Baik, kan tadi mau bertanya tentang kelompok ini Pak, kan ada yang mungkin di kampung dan lain sebagainya kan yang ikut perkuliahan ini. Sedangkan mungkin ada prodi dari lain, misalnya kan ini kan tahapnya skripsi, ada yang angkatan 2018, nanti takutnya berbentur dengan banyak kegiatan. Solusinya gimana kalau untuk pembagian kelompok yang katanya Bapak kan heterogen? Jadi untuk solusi itu seperti bagaimana? Mungkin itu aja. Iya, jawabannya sederhana. Saudara kan punya kelompok grup mata kuliah ini, ya sudah dimanfaatkan. Ya, jangan khawatir. Wah ini Pak saya jauh, enggak ada sekarang, sudah enggak dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, tidak harus ketemu dalam pembentukan kelompok. Ya, manfaatkan kecanggihan teknologi. Ya, kita banyak platform-platform yang kita manfaatkan dalam pembelajaran daring. Ya, silakan. Ya, tidak ada kaitannya atau yang banyak tugas dan seterusnya bisa diatur. Ya, kalau nggak pingin banyak tugas ya namanya juga mahasiswa pasti ketemu dengan tugas diskusi gitu. Saya pikir nggak ada persoalan lah dalam konteks pembentukan kelompok ya. Tergantung ketua kelas mengarahkan, ya, tergantung ketua kelas menggerakkan bagaimana kelompok itu bisa efektif. Ya, silakan manfaatkan grup WA, manfaatkan grup-grup yang lain, video call dan seterusnya. Mudah sekali. Yang tidak mudah adalah kemauan tidak ada. Itu sulit. Oke, thank you, Mas Frumentius atas pertanyaannya. Tetap semangat ya. Ya, 2018 ya, semester tua ini 2018 ini ya. Sudah masuk semester tua ya. Oke, silakan ada lagi sebelum saya lanjutkan. Ayu mau tanya ya. Enggak usah lah yuk, enggak usah tanya yuk. Ya, saya sudah paham pertanyaanmu. Ya, kalau tidak ada yang mau jadi ketua kelas, langsung Ayu jadi ketua kelas. Sudah selesai itu. Ya Allah, Pak. Ya masa saya, Pak. Ya, Anda sebagai senior ya harus mengakomodir adik-adiknya. Ya, oke. Saya mau saran Pak untuk masalah kelompok itu. Jadi nanti mending teman-teman itu semua ngelis dulu ya di grup nama, angkatan, dari prodi mana, terus sekarang tinggalnya itu di mana. Gitu aja gimana Pak. Jadi nanti mungkin Kak ketua kelasnya biar mudah kalau membagi. Sama agama juga nggak apa-apa. Oh itu kan soal teknis itu, silakan ketua kelasnya ya. Saya yakin saudara sebagai mahasiswa mampu mengendalikan itu. Ya, jangan ribet seperti semester sebelumnya. Akhirnya Pak ini anak-anak nggak mau diatur Pak, anak-anak bentuk kelompok maunya sendiri. Nah, ini bukan anak kecil lah ya. Saya pikir saudara tahu lah bagaimana jadi ketua RT. Ya, yang mengelola warganya beragam, agamanya macam-macam, wataknya macam-macam, belajar jadi RT dari ruang kelas jati diri. Insya Allah nanti saudara bisa jadi RT, kepala desa dan seterusnya. Oke, ya pertanyaan yang sudah saya respon berikutnya saya lanjutkan dulu. Tata tertib perkuliahan. Nah ini penting nih, tata tertib perkuliahan. Setiap mahasiswa yang menempuh jati diri, ya, baik secara daring menurun wajib berpakaian rapi dan sopan ya.
rapi dan sopan ya. Ingat, rapi dan sopan ya. Menurut Cindy, wah mana Cindy ini? Cindy monitor. Menurut Cindy Dewi, jangan-jangan Cindy ini ada 15 orang di sini. Ya, Cindy Dewi monitor. Iya, Kak. Ya, gimana menurut Cindy? Sopan itu gimana menurut Cindy? Sopan itu berpakaian yang tidak ketat. Sopan itu menurut siapa sih? Sopan kalau dilihat orang itu sopan, Pak. Seperti berpakaian tidak ketat gitu. Oke, baik. Sopan itu adalah ukurannya orang lain ya. Saudara bisa jadi berpakaian ketat, baju adiknya dipakai, sopan menurut kamu, tetapi menurut orang lain terganggu. Ya, bisa tidak konsentrasi. Kenapa? Karena yang baju yang dipakai adalah membuat saudara seksi misalnya. Ini enggak boleh, harus betul-betul diperhatikan sekalipun dalam pembelajaran daring. Dan ini penting. Ya. Dan ini penting. Tiba-tiba saudara bangun tidur, boleh ikut bangun tidur itu, enggak usah mandi, enggak masalah. Tetapi jangan lupa ya, bajunya ya, baby dollnya buka. Maksud saya ganti. Jangan-jangan sampai baju tidurnya langsung masuk ke ruang Google Meet gitu kan. Ini akan merusak pemandangan dalam pembelajaran dan bisa kacau semuanya itu. Oke, teman-teman semuanya, itu ya ukuran sopan ya. Jadi ukuran sopan itu penting untuk dilihat, direfleksikan bagaimana ketika saya pakai begini ya, orang lain melihat Anda ya. Oke, bagi laki-laki tidak memakai anting ya, karena yang memakai anting itu adalah perempuan, supaya bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Rambut gondrong boleh, itu tidak masalah, rambut gondrong. Yang tidak boleh adalah ketika saudara ikut mata kuliah saya, ingat saudara sedang mencari ilmu, bukan sedang kemantenan atau ke pernikahan temannya, bukan sedang bowo, bibirnya merah misalnya kan, pipinya merah, alisnya tajam ya, alisnya tajam setajam silet, kemudian tebel, ngapain gitu loh. Kita ini kuliah gitu loh, nggak perlu berdandan berlebihan ya. Sampai bedaknya setebal 3 cm misalnya, nggak perlu lah ya, karena kita sedang mencari ilmu, tidak perlu berdandan ria ya, apa adanya, dan itulah disyukuri. Saya ingin menanamkan konteks kesederhanaan dalam berpakaian, dalam bersikap dan seterusnya ya. Ayo ya, paham yuk ya. Jadi nggak perlu yuk bibirmu terus kasih bintu merah gitu, merona, nggak perlu. Kita sedang kuliah kok, nggak sedang pagi pesta. Pak, ini ibu-ibu Pak, mohon maaf. Iya ya, ibu-ibu milenial itu ya. Ayu itu sudah punya anak 2 ya. Anakmu 2 atau suamimu yang 2? Suami 2 nggak boleh Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Materi perkuliahan diunggah di channel YouTube ya. Maka setiap mahasiswa wajib mensubscribe ya. Subscribe itu bagian dari ibadah ya, karena membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia ya. Dengan menambah subscriber kan paling tidak pahalanya kan mengalir, karena YouTube-nya adalah YouTube yang memberikan manfaat luas ya. Materi-materi saya upload di sana ya. Diskusi-diskusi lewat YouTube bolehlah, di kolom-kolom komentar nanti saya jelaskan secara teknis ya. Kemudian, nah ini penting nih, pada saat perkuliahan sinkronus seperti hari ini, maka mahasiswa wajib mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Apabila kameranya tidak aktif, maka dianggap tidak masuk. Kenapa kok sampai seperti itu Pak Ramadan? Ya, karena bisa jadi saya cuap-cuap menjelaskan panjang lebar, ternyata you tidur di situ. Ya, ternyata ditinggal ke kamar mandi, ditinggal korah-korah dan seterusnya. Ya, ini harus kita hindari. Maka kamera ya, bagi Pak Ramadan wajib diaktifkan kameranya. Ya, wajib diaktifkan teman-teman semuanya. Ya. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah, bentar ya, saya coba setting lagi nih. Oke.
Oke, yang berikutnya, apalagi yang berikutnya ini? Ya, perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya. Kalau sewaktu-waktu saya nggak bisa, ya saya akan kabari lewat ketua kelas maupun guru. Mohon maaf, Pak Ramadan hari ini belum bisa karena harus ada kegiatan di luar dan seterusnya. Pasti saya kabari. Artinya apa? Tidak ada perkuliahan, Pak Ramadan punya hutang. Nah, gitu loh. Pak, kalau Pak Ramadan nggak masuk, tidak ada presensi, tidak ada tugas. Saudara nggak perlu minta tugas. Pengganti tugas nggak ada dalam prinsip saya mengajar. Kalau nggak masuk, ya nggak masuk. Nggak masuk, tiba-tiba ganti tugas. Ini tugasnya enggak. Ya, kalau saya nggak bisa. Tetapi biasanya sudah saya setting. Ya, sewaktu-waktu kita sinkronus seperti ini. Sewaktu-waktu kita cukup lewat Sepada. Ya, cukup lewat YouTube, cukup lewat Sepada. Sewaktu-waktu saya ingin ketemu seperti ini penting. Ya, dan seterusnya. Termasuk diskusi itu nanti saudara rekam, upload YouTube, kirim link YouTube-nya ke grup. Ya, kemudian kita diskusi lewat kolom komentar di YouTube. Dan teman-teman wajib mensubscribe juga, subscribe balik channel YouTube-nya yang dijadikan rekaman untuk presentasi itu. Ya. Meskipun saudara tidak jadi YouTuber yang hebat lah, minimal saudara punya akun YouTube lah, minimal itu. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Ya, berikutnya adalah selambat-lambatnya mahasiswa masuk kelas ya secara virtual 15 menit paling terlambat. Ya, kecuali ada alasan. Pak, mohon maaf Pak, di tempat saya ini hujan Pak, deras Pak. Petirnya menyambar kemana-mana. Boleh nggak masuk. Pak, di sini mohon maaf Pak, saya terlambat Pak karena saya harus naik gunung untuk cari sinyal. Boleh. Ya, sepanjang alasanmu logis dan terukur oleh nalar, silahkan. Yang penting ada komunikasi. Jangan sampai kemudian saudara tidak pernah komunikasi, tidak pernah konfirmasi, nggak jelas masuk apa enggak. Tiba-tiba muncul pada saat menjelang upload nilai. Lalu tiba-tiba minta nilai. Saya pastikan anak yang seperti itu tidak lulus. Kondisi apapun yang saudara hadapi harus terkonfirmasi. Harus komunikasi dengan dosennya. Mata kuliah apa saja. Ini penting. Karena pembelajaran daring ini kan susah-susah ini ya. Susah-susah senang ya. Susah-susah senang ya. Senangnya ya begini ini ya. Susahnya kalau nggak ada sinyal ya. Oke ya, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Oh ya, yang ada yang ketinggalan nih. Pak, boleh nggak Pak? Kuliah Pak Ramadan sambil minum? Boleh. Sepanjang minum itu tidak memabukkan. Boleh sambil merokok? Boleh sambil merokok. Ya, makan permen? Boleh. Boleh. Ya, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh adalah makan nasi. Ya. Atau tidur ya. Saya sudah cuap-cuap hampir 1 jam, ternyata tidur di situ, itu nggak boleh ya. Yang lain boleh lah ya. Pak, boleh nggak Pak? Kebetulan satu kos nih Pak, satu kamar juga, boleh berdua? Bolehlah berdua lah. Yang penting kan tidak bersama gitu. Maksud saya lebih dari 2 gitu kan. Oke, selanjutnya ya, yang berikutnya adalah perkuliahan ini wajib menjaga ketenangan ya, ketenangan, keharmonisan, persaudaraan itu wajib ya, antar sesama kelas ya. Meskipun beda jurusan, kita adalah keluarga besar, jati diri Kanjuruhan, keluarga besar Unikama, wajib ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada tugas pasti saya berikan sistematikanya. Ini loh sistematika makalah yang baik dan benar menurut versi jati diri Kanjuruhan. Atau misalnya ini pengumpulan tugas atau makalah. Ya, makalah dikumpulkan setelah presentasi paling lambat 4 hari. Hari ini misalnya kelompoknya Ayu presentasi misalnya, diskusi, tanya jawab. Nah, kemudian revisi diperbaiki karena masukan-masukan dari temannya. Ya, selesai, kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian revisi, lalu revisinya dikumpulkan via email.
paling lambat 4 hari. Nah, itu sudah ada itu. Sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan di forum ini. Forum sepadanya. Silakan saudara cek ya. Kemudian apalagi nih? Wajib memiliki referensi. Ya, ini penting nih. Memiliki referensi buku tadi yang saya jelaskan ya. Karena sekali lagi perkuliahan ini tidak sedang mencari nilai, tetapi bagaimana memperkaya hasanah pengetahuan, memperkuat karakter. Itulah reward yang kita berikan nanti. Jangan khawatir kalau masalah nilai. You mau minta A+, mau apes, gampang. Ya, bagaimana mempertanggungjawabkan nilai itu. Misal ya, Cindy saya kasih A, tetapi Cindy ternyata teroris misalnya, ternyata Cindy perbuatannya radikal ya, ini gagal ini jati diri kanjuruhan. Masalah nilai itu why not lah, bisa diatur ya. Tetapi bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai jati diri itu ya menjadi sebuah ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan saya berikan kepada Ayu ya sebagai kandidat calon ketua kelas barangkali. Silakan, Ayu monitor. Iya Pak. Ya silakan. Ya. Ini saya harus ngapain Pak? Iya, mau ngapain kamu? Silakan, teman-temanmu ini ada yang perlu ditanyakan, anggaplah kamu bertindak sebagai moderator lah, kira-kira begitu. Kalau tidak ada ya kita akhiri saja. Teman-teman apa ada yang mau tanya? Sepertinya sudah cukup Pak. Sudah jelas, sudah paham teman-teman. Ya. Ini ada dari prodi apa saja ini? Ya. Men, Pak. Ada PGSD pastilah PGSD karena mohon maaf ya, tadi saya sempat Pak. Ayu itu karena Ayu itu cukup kenal baik dengan saya. Tanda petik ya, karena ada apa-apa dulu Ayu itu curhat ke saya dulu, tapi sekarang sudah nggak curhat lagi. Oke, silakan PGSD ya, ada pastinya. Selain PGSD? PBSI, Pak. PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Manajemen, Pak. Manajemen, oke. PBSI itu apa? Pendidikan Bahasa PG PAUD. Oke, mantap. Ada PBSI itu Bahasa Indonesia ya. Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Iya, Pak. Ada lagi. Apa ini? Sama dari PPKN, Pak. Oh ya, PPKN rival ya, rival ganteng ya. Yep. Oke, mantap, rival ganteng ya. Saya kenal baik ini dengan rival nih. Lupa tadi ada PPKN juga ya. Padahal saya sebagai bapaknya PPKN ya, ya. Oke, thank you rival ya. Teman-teman PPKN berapa orang Iya, Pak. yang bergabung di kelas ini? Cuma saya, Pak, satu orang. Oh, satu orang. Oke, enggak apa-apa. Ya. Yang lain ada jurusan lain? SI, TI barangkali? Sasing, Pak. Sasing ya, sastra Inggris. Nice. Ada lagi? Hukum ada? Tidak ada. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya cukup bergembira ya kelas ini. Lihat dari kamera banyak dimatikan ini. Saya lihat dari wajah-wajah yang ada di layar ini adalah wajah masa depan Indonesia. Guys, applause buat kalian semuanya ya. Bukan di oplos ya. Applause, tepuk tangan ya. Tepuk tangan yang gemuruh. Oke. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Materi. Kalau boleh saya minta nomor WA admin dari grup ini, Pak. Biar barangkali bisa dimasukin dalam grup. Oh, rival belum masuk grup, Val? Ya. Saya juga, Pak.
Oke, pesan saya yang belum masuk grup WA silakan japri saya. Oh ya Pak. Ya, japri saya. Kalau saudara tidak punya nomor saya, niscaya saudara termasuk orang-orang yang merugi. Ya, itu bahaya kalau nggak punya nomor saya itu. Ya, harus punya nomor saya. Nanti yang tidak masuk grup langsung WA, tak kirim link grupnya. Oke, ada lagi? Paham ya? Jadi tugas itu jangan dipikirkan, ya, dikerjakan. Sekali lagi, pekerjaan yang sulit adalah pekerjaan yang tidak pernah dimulai. Ya, mau pekerjaan yang apa saja kalau tidak pernah dimulai, ya saudara tidak akan pernah selesai. Ya, dipikir terus tugasnya. Ya nggak selesai-selesai karena tugas itu dikerjakan. Ya, pesan saya tadi juga referensi bukunya. Ayo sekarang kita kurangi baca WA, baca SMS, ya. Ayo baca buku, baca Alkitab, baca Al-Quran, itu penting juga. Yang biasanya beli paketan 2 minggu sekali, kurangilah. Ayo beli buku apa sih? Sekarang mata kuliahnya apa saja? Oh, perkembangan peserta didik, cari di Togamas, cari di Google, download. Begitu caranya. Oke ya, sobat jati diri semuanya. Oke, cukup? Cukup sampai di sini? Monitor, kalau dirasa cukup kita akhiri saja. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Di KRS saya kan untuk jadwal jati diri Kanjuruhan kan Pak di kelas E begitu Pak. Jadi saya mau bertanya mungkin di KRS Bapak mungkin ada jadwal untuk mata kuliah jati diri Kanjuruhan yang kelas E Pak. Soalnya jadwalnya besok Pak. Takutnya tadi saya kan bergabung di kelas G, takutnya besok maksudnya di KRS Bapak nggak ada kelas E Pak. Itu saja Pak. Iya. Jadi kamu tuh sebenarnya di siakatmu memprogram kelas apa? Saya kan dari prodi manajemen Pak. Terus saya dari kelas A. Waktu itu kan pas saya memilih prodi mata kuliah jati diri Kanjuruhan, kuota di kelas A-nya kan habis. Terus saya memilih untuk bergabung di kelas E begitu Pak. Tapi banyak juga teman-teman yang bilang kalau di KRS Bapak itu tidak ada untuk jadwal kelas E Pak. Itu makanya saya bergabung di kelas D Pak. Bentar. Ya, oke. Kelas E itu ada. Di saya tuh kelas E itu ada. Makanya pernah saya share di grup itu ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu yang masuk lebih awal. Kelas E itu ada. Jadi kalau di siakatnya memprogram kelas E, ya silakan ikut kelas E. Ya, begitu. Karena nanti berkaitan dengan berkaitan dengan tugas-tugas dan seterusnya. Ya. Pak, Baik, saya Pak. ikut kelas E, Pak, tetapi bentrok, Pak, dengan mata kuliah ini. Boleh nggak, Pak, ikut perkuliahan bareng? Boleh. Yang penting you punya HP 2, ada yang pakai HP, satunya pakai laptop misalnya. Pak, ini bentrok, Pak, nggak bisa karena saya hanya punya satu misalnya. Boleh nggak, Pak, ikut ke kelas lain? Boleh. Boleh ikut kelas lain. Ya, dengan catatan memang bentrok dan tidak bisa ditolerir. Boleh yang begitu itu boleh. Tapi sepanjang di kelas E bisa dan tidak bentrok, sebaiknya Menca ini ya ikut di kelas E ya, kembali ke habitatnya. Gitu ya. Iya Pak, maaf Pak, tapi soalnya saya belum bergabung di grup kelas E Pak. Iya, yang belum bergabung di grup, yang merasa menempuh jati diri Kanjuruhan dan dosennya saya ini, Ramadan AS ini, silakan japri, tak kirim link grupnya. Oh iya Pak. Oke, thank you. Silakan. Ada lagi cukup?
Cukup ya? Oke. Baik teman-teman, karena Ayu sudah angguk-angguk geleng-geleng tadi, pertanda memang sudah mulai lelah ya menghadapi kenyataan seperti ini ya. Thank you teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat ya besar bagi saudara ke depan selama 1 semester. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar. Murni malaikat sedang membaik dengan saya. Tetapi ketika nanti apa yang saya sampaikan itu salah, keliru, murni atas kesalahan saya pribadi sebagai manusia yang tentu masih banyak berlumur dosa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Nggak usah izin lah, langsung keluar gitu aja lah. Ya. Langsung keluar saja boleh. Atau perlu saya keluarkan.